Selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah ya bertanya-tanya, seberapa besar sih peran gen dalam nentuin siapa diri kita? Hari ini kita mau gali topik yang fundamental banget dan sering salah paham soal hubungan gen dan apa yang sering disebut takdir. Apa benar DNA kita itu skenario hidup yang udah jadi? Pertanyaan besar itu. Dan jawabannya nggak sesederhana yang dibayangkan orang. Nah, sumber kita kali ini menarik banget. Bab 7 dari buku A Brief History of Everyone Who Ever Lived. Judulnya aja udah provokatif ya, takdir. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini adalah bongkar gimana genetika modern itu bukannya mengkonfirmasi takdir biologis, tapi malah nunjukin rumitnya hubungan antara gen, lingkungan, dan jalan hidup kita. Sekaligus ngeliat sejauh mana sih kita sebenarnya tahu soal ini. Betul. Dan batas pengetahuan kita itu ternyata masih cukup jauh. Banyak yang belum kita pahami sepenuhnya. Kita kan sering banget ya dengar klaim heboh di media soal gen untuk inilah, gen untuk itulah, kecerdasan, penyakit, bahkan sampai perilaku kayak kekerasan. Kayak udah paten gitu di DNA. Oke, mari kita coba bedah pelan-pelan. Mulai dari contoh yang paling terkenal dan kontroversial deh. Saya penasaran sama gen MAOA ini, sering banget disebut. Bisa dijelasin dulu nggak peran biologisnya apa sebelum kita masuk ke kontroversinya? Oke, gen MAOA atau kepanjangannya monoamin oksidase A itu sebenarnya punya fungsi penting banget dan normal di otak. Gen ini ngasih instruksi buat bikin enzim. Enzim ini tugasnya kayak petugas kebersihan kimiawi lah di otak kita. Petugas kebersihan. Maksudnya gimana tuh? Dia itu mecah neurotransmitter penting kayak serotonin, dopamin, noradrenalin setelah mereka selesai ngirim sinyal antar sel saras. Jadi ini penting buat jaga keseimbangan kimia otak, biar sinyalnya nggak berlebihan atau kelamaan aktif yang bisa ngaruh ke mood kita, ke respons kita terhadap stres gitu. Oke, jadi fungsi dasarnya regulator kimia otak ya, penting. Tapi kok terus jadi pusat kontroversi? Dijuluki gen prajurit, gen kekerasan. Awal mulanya gimana sih? Ada studi awal yang kuat ya, kayak yang di Belanda itu. Iya, betul. Kontroversinya meledak ya setelah studi oleh Han Brunner sama timnya di Nijmegen, itu tahun 90-an. Mereka neliti satu keluarga besar di Belanda. Keluarga ini punya sejarah panjang perilaku agresif dan antisosial yang nggak biasa pada anggota laki-lakinya. Kayak biasa gimana tuh contohnya? Ya, ada kasus pembakaran, percobaan pembunuhan, kekerasan seksual, dan ini terjadi lintas 5 generasi. Nah, Brunner menemuin kalau pria-pria di keluarga itu yang perilakunya begitu, ternyata punya varian langka dari gen MAOA yang intinya nggak berfungsi sama sekali. Enzim MAOA mereka hampir nggak aktif. Kedengarannya signifikan banget ya. Varian gen gak berfungsi, terus nyambung langsung ke sejarah kekerasan ekstrim di satu keluarga. Berarti kasusnya udah kelar dong. Gen ini penyebabnya. Nah, justru di sini kompleksitasnya mulai kelihatan. Temuan Brunner itu memang penting, tapi kalau langsung digeneralisir jadi gen kekerasan, itu terlalu gegabah. Pertama, varian yang diteliti Brunner itu langka banget. Jarang ditemuin di populasi umum. Oke, jadi nggak bisa langsung dipukul rata ya? Betul. Kedua, studi-studi selanjutnya yang sangat berpengaruh itu dari F. Shalom Kaspi dan rekan-rekannya di Selandia Baru. Ngasih gambaran yang jauh lebih bernuansa. Mereka ngelihat varian MAOA yang lebih umum. Varian ini beda tingkat aktivitasnya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, karena ada perbedaan di bagian promotornya. Promotor itu kayak tombol volume gitu, ngatur seberapa banyak enzim diproduksi. Oke, terus apa yang ditemuin Kaspi? Apa hubungannya masih lurus aja antara varian tertentu sama agresi? Justru itu dia, nggak lurus. Kaspi nemuin sesuatu yang menarik banget. Hubungan antara varian MAOA yang aktivitasnya rendah sama peningkatan risiko perilaku antisosial, agresi, atau bahkan vonis kriminal di kemudian hari, itu jadi signifikan hanya kalau individunya ngalamin perlakuan buruk atau kekerasan parah di masa kanak-kanak. Oh, wow. Jadi kuncinya di situ. Iya, misalnya kekerasan fisik atau pelecehan seksual waktu kecil. Nah, pada orang-orang yang nggak ngalamin masa kecil traumatis kayak gitu, varian gen MAOA yang aktivitas rendah ini kayaknya nggak punya dampak signifikan ke kecenderungan perilaku antisosial mereka. Nah, ini dia nih interaksi krusial yang sering disebut nature versus nurture itu ya. Atau mungkin lebih pas nature via nurture. Gen ngasih potensi, tapi lingkungan yang neken tombolnya. Ini kan langsung menggeser fokus ya. Dari takdir biologis murni ke interaksi dinamis sama pengalaman hidup. Tepat sekali.
Ini nunjukin kalau gen itu tidak beroperasi di ruang hampa. Dampaknya sangat bergantung sama konteks lingkungan. Tapi ya sayangnya, nuansa ini sering hilang kalau di pemberitaan media. Kan lebih suka julukan sensasional kayak gen prajurit. Iya juga sih. Lebih menjual mungkin ya. Ada upaya-upaya buat gunain temuan ini secara problematis. Misalnya, dalam profil etnis. Ada studi yang nyoba ngaitin varian tertentu dengan anggapan budaya prajurit pada suku Maori. Ini kan bahaya ya, mengabaikan kompleksitas budaya dan sejarah, plus berisiko nguatin stereotip rasial. Dan bahkan sampai masuk ke ranah hukum juga kan? Ada upaya dipakai buat argumen pembelaan di pengadilan. Benar, ada beberapa kasus terkenal. Misalnya kasus Bradley Waldrop di Amerika tahun 2009, terus ada juga kasus di Italia. Tim pembela itu bawa bukti kalau terdakwa punya varian MAOA aktivitas rendah, ditambah riwayat masa kecil yang penuh kekerasan. Terus argumennya gimana? Argumennya ya kombinasi faktor genetik dan lingkungan, ini ngurangin kapasitas terdakwa buat ngontrol perilakunya. Jadi minta keringanan hukuman. Ini jelas langsung memicu perdebatan etis dan hukum yang dalam banget soal tanggung jawab pribadi, kehendak bebas, dan sejauh mana sih biologi bisa jadi alasan? Jadi pelajaran penting dari MAOA ini sebenarnya bukan soal gen jahat ya, tapi lebih ke gimana potensi atau kerentanan genetik itu seringkali butuh pemicu dari lingkungan buat muncul. Jauh lebih rumit lah daripada sekedar nyalain satu gen. Persis, kompleksitasnya tinggi sekali. Nah, kerumitan interaksi gen lingkungan ini juga kelihatan banget waktu kita dihadapkan sama tragedi yang bikin kita bertanya-tanya soal penyebab biologis. Contohnya ya, kasus penembakan massal yang mengerikan di sekolah dasar Sandy Hook oleh Adam Lanza tahun 2012. Selain nyalain faktor luar kayak video game, ada dorongan kuat banget buat nyari jawaban di dalam DNA pelaku. Iya, peristiwa itu kan mengguncang banget ya. Dan dalam upaya nyari penjelasan buat sesuatu yang rasanya nggak masuk akal, fokusnya cepet banget geser ke biologi si Lanza. Sempat dilaporkan luas kalau pihak berwenang Connecticut, kerja sama-sama peneliti, mau ngelakuin sequencing genom Lanza secara lengkap. Tujuannya apa tuh? Harapannya, mungkin ya, nemuin semacam cacat genetik, mutasi langka, atau kombinasi varian genetik yang bisa ngejelasin kenapa dia ngelakuin tindakan sekeji itu. Ada semacam pencarian yang mungkin didorong oleh keputusasaan ya, buat nemu penjelasan biologis yang definitif. Terus gimana tanggapan dari komunitas ilmiah sendiri soal rencana ini? Apa mereka optimis bakal nemu jawaban dari analisis DNA itu? Sebagian besar ilmuwan genetika dan perilaku itu sikapnya skeptis banget. Malah cenderung pesimis. Robert Greene misalnya, ahli genetika medis dari Harvard, bilang kalau gagasan buat nemu penyebab genetik tunggal atau bahkan beberapa penyebab genetik utama buat perilaku sekompleks pembunuhan massal itu ya hampir mustahil. Hampir mustahil ya. Iya, ahli biologi lain kayak P.Z. Myers malah lebih belak-belakan lagi. Dia prediksi kalaupun genom Lanza di sequencing, kemungkinan besar ya nggak bakal nunjukin sesuatu yang luar biasa. DNA-nya bakal kelihatan kayak DNA manusia pada umumnya aja, penuh ribuan variasi genetik kecil yang efeknya sebagian besar nggak diketahui, atau ya kecil banget lah kalau dilihat satu-satu. Jadi prediksi para ahli intinya nggak bakal ada smoking gun genetik gitu ya? Super kompleks antara banyak faktor. Faktor genetik, ya masing-masing efeknya kecil. Faktor lingkungan, Lingkungan itu termasuk apa aja? termasuk kesehatan mental, pengalaman hidup, akses ke senjata api, dan mungkin juga faktor kebetulan acak yang nggak bisa kita lacak. Perlu diingat juga kan, Lanza itu diketahui punya beberapa diagnosis, termasuk sindrom Asperger, OCD, sama gangguan pemrosesan sensorik. Tapi penting banget nih buat ditekanin. Apa tuh? Kondisi-kondisi neurodevelopmental ini nggak secara inheren atau kausal terkait sama kecenderungan ngelakuin kekerasan. Ngaitin langsung itu simplifikasi yang bahaya dan nggak adil buat individu lain dengan diagnosis serupa. Oke, poin penting. Kasus Lanza ini benar-benar nunjukin ya betapa kuatnya keinginan kita buat nyari penjelasan simpel dan pasti. Semacam akar penyebab biologis gitu. Apalagi kalau dihadapkan sama kengerian. Padahal, ya, realitas biologis dan psikologis manusia itu jauh lebih berlapis dan seringkali ambigu. Upaya nyari satu gen jahat aja kayaknya emang ngabaikan kompleksitas ini. Betul sekali. Kita cenderung suka penjelasan yang mudah dicerna ya. Nah, pembahasan tadi kan fokusnya ke urutan DNA itu sendiri ya. Huruf A, T, C, G-nya. Tapi ternyata ada lapisan kerumitan lain lagi yang juga sangat dipengaruhi lingkungan. Dan ini bawa kita ke ranah epigenetika yang makin sering dibicarain. Bisa tolong dijelasin lagi nggak konsep ini secara sederhana? Tentu, epigenetika itu
pada dasarnya studi tentang gimana ekspresi gen bisa berubah tanpa ngubah urutan DNA itu sendiri. Coba bayangin DNA Anda itu kayak buku resep raksasa. Oke, buku resep. Nah, epigenetika ini kayak penanda lengket atau stabilo yang ditempel di halaman-halaman tertentu buku itu. Penanda ini secara kimiawi bisa macam-macam, misalnya gugus metil yang nempel di DNA, atau modifikasi protein histon yang bungkus DNA. Itu nggak ngubah kata-kata resepnya, urutan DNA, tapi nentuin resep mana yang mau dibaca, gen mana yang aktif, dan mana yang dilewatin, gen mana yang non-aktif. Oke. Jadi kayak ngasih instruksi tambahan gitu ya? Bisa dibilang gitu, di sel tertentu pada waktu tertentu. Proses ini penting banget buat perkembangan normal, buat sel kita jadi beda-beda fungsinya, dan juga buat respons tubuh kita terhadap lingkungan sekitar. Artinya, pembacaan buku resep DNA kita itu bisa dipengaruhi sama apa yang terjadi di sekitar kita. Ada contoh nyata nggak dari pengaruh lingkungan ekstrim ke epigenetika ini? Saya ingat cerita dari zaman Perang Dunia II di Belanda itu. Anda pasti merujuk ke Hongerwinter, atau musim dingin kelaparan di Belanda tahun 1944-1945. Ini contoh tragis, tapi ya sangat informatif dari sudut pandang ilmiah. Gimana ceritanya itu? Akibat blokade makanan oleh Nazi di wilayah barat Belanda yang diduduki waktu itu, penduduk di sana ngalamin kelaparan akut berbulan-bulan. Secara nggak sengaja, ini jadi kayak eksperimen alami tentang dampak kekurangan gizi parah pada manusia di berbagai tahap kehidupan. Nah, studi jangka panjang yang ngikutin orang-orang yang dikandung selama periode Hongerwinter ini nemuin konsekuensi kesehatan yang bertahan lama. Konsekuensi kesehatan kayak gimana tuh? Dan apa cuma ngaruh ke generasi yang ngalamin langsung aja? Generasi yang dikandung pas kelaparan itu, pas dewasa, nunjukin peningkatan resiko berbagai penyakit, kayak penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, bahkan skizofrenia. Tapi, yang lebih mengejutkan lagi dan relevan banget sama epigenetika adalah temuan kalau beberapa efeknya itu kayaknya melintasi generasi. Melintasi generasi? Maksudnya gimana? Misalnya gini, ada studi yang nunjukin kalau anak-anak perempuan yang dikandung selama Hongerwinter, ini generasi kedua ya, pas mereka hamil dan punya anak, generasi ketiga, bayi mereka cenderung punya berat badan lahir yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Ada peningkatan adipositas atau lemak tubuh pas lahir. Wah, jadi efeknya lompat satu generasi ya? Iya. Ini salah satu indikasi kuat pertama pada manusia kalau pengalaman lingkungan nenek, dalam hal ini kekurangan nutrisi parah pas hamil, itu bisa ngaruh ke kesehatan cucunya. Kemungkinan besar ya, lewat mekanisme perubahan epigenetik yang diwariskan melalui sel telur si ibu. Wow, ini kedengarannya revolusioner banget. Apa ada bukti lain yang dukung gagasan pewarisan epigenetik transgenerasi ini? Ada beberapa studi lain yang nunjukin pola serupa, meskipun mekanismenya masih terus diteliti dan ya diperdebatkan juga sih. Misalnya ada data historis dari paroki terpencil Overkalix di Swedia, itu nunjukin korelasi antara ketersediaan pangan kakek dari pihak ayah pas masa pre-remajanya dengan tingkat kematian akibat penyakit kardiovaskuler pada cucu laki-lakinya. Jauh juga ya hubungannya? Ya, terus studi cohort jangka panjang kayak ALSP, ACKN Longitudinal Study of Parents and Children di Bristol, Inggris, itu juga mengeksplorasi kemungkinan pewarisan efek epigenetik terkait paparan lingkungan lain, misalnya merokok. Tapi penting nih buat hati-hati di sini. Hati-hati soal apa? Apa ini berarti gagasan Lamarck soal pewarisan sifat yang didapat selama hidup itu jadi relevan lagi? Nah, ini poin krusial. Meskipun fenomena epigenetik transgenerasi ini sekilas mirip ya sama ide Lamarckian, sebagian besar ilmuwan setuju kalau ini bukan kebangkitan Lamarckisme dalam arti sebenarnya. Kenapa bukan? Jadi gini, mekanisme epigenetik yang diamati itu biasanya nggak stabil dalam jangka panjang, lintas banyak generasi. Banyak tanda epigenetik itu dihapus atau diriset pas pembentukan sel sperma dan telur. Terus yang paling penting, epigenetika itu nggak ngubah urutan dasar DNA-nya sendiri, urutan A, T, C, G-nya tetap. Padahal kan itu materi baku buat seleksi alam Darwinian. Oke, jadi beda ya sama ide Lamarck? Beda. Jadi epigenetika itu lebih tepat dilihat sebagai lapisan regulasi tambahan di atas genetika Darwinian. Dia memungkinkan adaptasi jangka pendek terhadap lingkungan, bukan teori evolusi alternatif. Oke,
Jadi ini nambah lapisan kompleksitas lagi, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya memprogram ulang gen kita atau nurunin semua kebiasaan baik atau buruk kita ke anak cucu secara biologis gitu ya. Betul, perlu waspada sama hype atau klaim berlebihan soal epigenetika. Kadang, konsep ini dibajak sama gerakan kesehatan alternatif atau pseudoscience buat ngeklaim kalau kita bisa ngontrol penuh ekspresi gen kita cuma lewat pikiran positif, diet tertentu, atau suplemen ajaib. Padahal nggak segampang itu ya. Realitasnya jauh lebih kompleks. Meskipun gaya hidup sehat memang ngaruh ke ekspresi gen kita lewat jalur epigenetik, dampaknya mungkin nggak sedramatis atau semudah yang sering digembar-gemborkan. Dan gagasan pewarisan transgenerasi yang stabil pada manusia itu masih jadi area riset aktif dengan banyak pertanyaan terbuka. Oke, ini bawa kita balik lagi nih ke pertanyaan awal soal takdir. Setelah kita telusuri kompleksitas gen kayak MAOA, terus keterbatasan nyari jawaban biologis murni dalam tragedi kayak kasus Lanza, dan sekarang lapisan baru epigenetika, apa dong kesimpulan yang bisa kita tarik soal hubungan antara gen dan nasib? Kesimpulannya ya, hubungan itu jauh banget dari garis lurus deterministik. Gen itu bukan skrip yang nentuin tiap adegan hidup kita, sama sekali bukan. Mereka lebih kayak ngasih kecenderungan atau potensi. Kecenderungan ya? Ya, genetika itu mungkin kayak ngebagiin set kartu awal dalam permainan kehidupan. Beberapa orang mungkin dapat kartu yang lebih bagus dalam beberapa aspek, yang lain mungkin bawa risiko tertentu. Tapi gimana kartu-kartu itu dimainin, gimana potensi itu terwujud, itu sangat bergantung sama interaksi yang dinamis dan terus-menerus sama segudang faktor non-genetik. Faktor-faktor non-genetik itu contohnya apa aja yang paling berpengaruh? Wah, banyak banget. Mulai dari lingkungan di dalam rahim ibu, nutrisi di awal kehidupan, pengalaman masa kanak-kanak kayak yang kita lihat di kasus MAOA tadi, terus kualitas pendidikan, hubungan sosial kita, akses ke sumber daya, pilihan gaya hidup yang kita buat sehari-hari. Sampai kebetulan juga. Iya, bahkan sampai elemen keberuntungan atau kebetulan murni yang nggak bisa diprediksi. Semua ini berinteraksi sama latar belakang genetik kita buat membentuk siapa kita dan jalan hidup yang kita tempuh. Memahami ini tuh bantu kita ngelihat manusia secara lebih utuh, lebih holistik, nggak kejebak dalam reduksionisme biologis yang sempit. Jadi kita bukan budak gen kita, tapi juga nggak bisa ngabaikan pengaruhnya gitu ya? Persis, kita bukan budak mutlak gen kita, tapi kita juga bukan tuan sepenuhnya atas biologi kita. Buat Anda yang lagi dengerin nih, pemahaman ini penting banget loh. Ini bisa jadi bekal kita buat bersikap kritis sama narasi-narasi yang terlalu nyederhanain. Entah itu yang nyalain gen doang buat segala masalah sosial, atau sebaliknya, yang ngeklaim kita bisa sepenuhnya ngabaikan warisan biologis kita. Realitasnya tuh ada di tengah-tengah, di interaksi yang rumit itu. Kita jelas lebih dari sekedar cetak biru genetik kita. Sangat setuju. Kompleksitas itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran buat direnungkan. Kalau takdir kita nggak tertulis kaku di DNA, dan ekspresi gen kita pun bisa dipengaruhi pengalaman dan lingkungan, bahkan mungkin bisa lompat generasi dalam cara yang baru mulai kita pahami, seberapa besar sih sebenarnya ruang manuver atau kehendak bebas yang kita punya buat secara aktif ngebentuk narasi hidup kita sendiri, melampaui dan bernegosiasi sama warisan biologis yang kita bawa. Di mana letak agensi kita dalam tarian kompleks antara alam dan pengasuhan ini? Pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi kita tentang genetika dan takdir hari ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.